Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lena Talpiani dari kelas Era 2 Manajemen Universitas Primagraha dengan nomor induk mahasiswa 22086. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita bakal membahas materi yang pertama, yaitu tentang struktur pasar. Apa sih struktur pasar itu? Struktur pasar adalah sebuah variabel untuk menunjukkan karakteristik kondisi suatu pasar, mulai dari jumlah pembeli, penjualannya, kemudian keadaan produk, sampai rintangan sebuah pasar. Kaitannya sangat erat dengan jumlah dan ukuran distribusi perusahaan ke dalam suatu pasar. Nah, selanjutnya kita bakal membahas fungsi struktur pasar. Yang pertama itu adalah meningkatkan efisiensi. Yang kedua itu meningkatkan inovasi. Yang ketiga itu meningkatkan kesejahteraan umum. Nah, teman-teman, kita lanjut materinya. Selanjutnya itu perbedaan struktur pasar. Jadi struktur pasar itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna dan yang kedua itu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya itu terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga karena harganya itu telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Nah, contohnya itu kayak pasar sayur dan buah, dan kemudian ada pasar beras. Nah, next teman-teman, yang kedua itu yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Apa sih pasar persaingan tidak sempurna itu? Nah, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang dimana jumlah penjual atau pedagangnya itu lebih sedikit dibandingkan pembelinya. Meskipun jumlahnya sedikit, penjual di sini berhak atas penjualan produk yang akan mereka jual dengan jumlah yang sangat terbatas. Nah, kemudian next kita bakal membahas di sini ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama itu jumlah penjual dan pembelinya itu sangat banyak. Kemudian barang atau jasa yang diperlukan itu bersifat homogen. Selanjutnya itu harganya itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Kemudian adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Faktor produksinya itu bebas bergerak dan pembeli dan penjualnya itu mengetahui keberadaan pasar. Nah, selanjutnya kita bakal membahas pasar persaingan tidak sempurna. Di sini dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama itu pasar monopoli, kedua itu pasar oligopoli, kemudian yang ketiga itu pasar monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Nah, kita bahas yang pertama ya teman-teman. Pasar monopoli ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu hanya ada satu penjual tunggal di pasar, kemudian itu produknya itu unik tanpa substitusi langsung. Nah, yang ketiga itu penjualnya memiliki kendali penuh atas harga. Yang keempat itu hambatan masuk yang tinggi bagi para pesaing baru. Nah, contohnya itu apa aja sih? Contohnya itu perusahaan BUMN PLN, kemudian Telkom Indonesia, perusahaan minyak bumi, dan gas alam lainnya. Nah, selanjutnya kita bakal membahas pasar yang kedua, yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu hanya beberapa penjual dominan yang mengendalikan mayoritas pasar. Nah, yang kedua itu produknya itu bisa homogen atau berbeda-beda. Kemudian yang ketiga itu persaingannya itu bisa kuat atau lemah tergantung pada tindakan pesaing itu sendiri. Contohnya itu kayak industri sabun, kemudian industri baja, dan industri rokok. Nah, selanjutnya itu ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu jumlah penjualnya itu cukup banyak. Yang kedua itu produknya itu beragam atau berbeda. Yang ketiga itu mobilitasnya itu cukup tinggi. Yang keempat itu tidak ada campur tangan pemerintah atau punya perorangan. Contohnya itu kayak industri makanan, pengemasan, perabotan rumah tangga, atau minuman aneka rasa. Nah, selanjutnya di sini kita bakal membahas pasar yang keempat, yaitu pasar monopsoni.
Pasar monopsoni ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu hanya ada satu pembeli tunggal di pasar tersebut. Nah, yang kedua itu pembelinya ini memiliki kendali atas harga, jadi dia bebas mau menentukan harga berapa aja. Nah, yang ketiga itu banyak penjual yang bersaing untuk menjual kepada satu pembeli tunggal. Nah, contohnya itu kayak seorang peternak gitu, peternak susu sapi, dia tuh hanya bisa menjual susu sapinya kepada satu pembeli, dan satu pembelinya itu hanya ada satu di daerahnya gitu, jadi di masing-masing daerahnya gitu. Nah teman-teman, selanjutnya kita bakal ngebahas pasar yang terakhir nih, yaitu pasar oligopsoni. Nah, pasar oligopsoni ini dia itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu hanya beberapa pembeli yang dominan dan yang mengendalikan mayoritas pasar. Yang kedua itu harganya itu ditentukan oleh para pembeli, jadi bebas nih pembeli mau beli berapa aja. Yang ketiga yaitu banyak penjualnya itu mereka tuh bersaing untuk menjual kepada pembeli lain gitu. Contohnya itu kayak pasar wortel atau cabai dari petani yang mereka tuh menjual ke desa atau ke kota-kota. Nah, materi kedua ini kita membahas tentang pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah ukuran agregat dari seluruh nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam dalam suatu wilayah atau negara dalam suatu periode waktu tertentu, dan ini umumnya dalam 1 tahun. Nah, next di sini kita bakal bahas tentang jenis-jenis pendapatan nasional. Di sini ada beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama ada gaji dan upah, kedua itu keuntungan, ketiga itu sewa, keempat itu bunga, kemudian pajak, subsidi dan transfer, dan kemudian pendapatan neto dari luar negeri. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik pendapatan nasional. Karakteristiknya itu ada agregatif, periodik, sumber pendapatan yang beragam, pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Nah, di sini juga kita ada contoh pendapatan nasional. Menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan dengan 3 metode pendekatan, yaitu metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Di sini kita ambil contoh metode produksi. Yang pertama itu rumusnya itu Y sama dengan kurung buka P1 kali Q1 ditambah kurung buka P2 kali Q2 ditambah dalam kurung PN kali QN. Nah, P itu sama dengan harga dan Q itu sama dengan jumlah barang atau jasa. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi pendapatan nasional adalah indikator kunci dalam mengukur kesejahteraan suatu negara melalui pemahaman tentang definisi, jenis, karakteristik, dan contoh pendapatan nasional. Kita juga dapat memahami kompleksitas ekonomi suatu negara serta peran masing-masing faktor dalam membentuk pendapatan nasional tersebut. Nah, selanjutnya kita bakal membahas tentang persaingan monopolitis. Apa sih persaingan monopolitis itu? Jadi, pasar monopolistik atau monopolitis adalah sebuah pasar yang ada di antara dua jenis pasar yang cukup ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Oleh sebab itu, pasar jenis ini masing-masing mendukung unsur-unsur atau sifat yang berasal dari pasar persaingan monopoli dan juga pasar persaingan sempurna. Dengan kata lain, pasar persaingan monopolistik ini dapat diartikan sebagai sebuah pasar yang mana memiliki banyak penjual atau produsen yang produksi produk yang beragam. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas ciri-ciri pasar monopolitis. Yang pertama itu memiliki jumlah produsen atau penjual yang banyak. Kemudian yang kedua itu diferensiasi produknya itu yaitu serupa, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga itu persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Yang keempat itu kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Itu sebab produk-produk yang mereka tawarkan bisa digantikan oleh produk serupa. Kemudian ciri yang terakhir yaitu perkembangan teknologi.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan dalam pasar persaingan monopolitis. Yang pertama itu keuntungannya itu memaksimalkan keuntungan dalam jangka pendek. Yang kedua itu memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan persaingan pasar monopolitis. Jadi, kelebihannya itu banyak perusahaan di dalam pasar tersebut. Yang kedua itu adanya kebebasan untuk keluar dan masuk. Yang ketiga itu terdapat diferensi produk yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk. Yang keempat itu pasar tersebut relatif cukup mudah kita jumpai. Nah, kemudian kita membahas kekurangannya. Kekurangan pasar monopolitis adalah pasar persaingan monopolitik ini memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua itu dibutuhkan modal yang cukup besar. Dan yang terakhir itu perusahaan ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi. Nah, next di sini ada contoh pasar monopolistik. Di sini ada pabrik rokok. Nah, pabrik rokok seperti kayak Jarum, kemudian Gudang Garam, Samsu dan lainnya ini sama-sama memproduksi rokok, tapi setiap perusahaan ini mempunyai ciri khasnya masing-masing, bahkan harga yang dipatok oleh masing-masing perusahaan juga berbeda-beda. Nah, tidak ada standar yang bisa menentukan bahwa harga dari produk tersebut harus sama atau seragam. Nah, selain itu juga setiap perusahaan mempunyai kuasa untuk mempengaruhi pasar menggunakan produk yang dimiliki. Nah, akan tetapi mereka tidak bisa memberikan pengaruh harga kepada keseluruhan harga pasar ataupun harga yang ditetapkan oleh pesaingnya. Nah, adapun perbedaan lain yang dapat kita lihat dari semua contoh produk dari pabrikan di atas adalah racikan rokoknya, tampilan desain, kemudian kemasan, dan juga varian rasa yang disediakan. Nah, kemudian juga jumlah batang rokok yang ada di dalam kemasan juga bergantung dari masing-masing pabrik tersebut. Nah, next di sini kita bakal membahas materi keempat, yaitu pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pengertian pasar bebas. Pasar bebas adalah suatu kondisi jual beli yang ideal berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa terikat dengan kebijakan maupun sistem ekonomi suatu negara. Jadi, pedagang dan pembelilah yang mengatur segala sesuatu terkait transaksi mereka sendiri. Kemudian di sini ada ciri-ciri pasar bebas. Yang pertama itu semua sumber beserta alat produksinya itu dapat bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak. Yang kedua itu terdapat pembagian kelas-kelas pekerja dan pemilik modal dalam sistem perekonomian. Yang ketiga itu persaingan ketat antara perusahaan demi mencapai keuntungan sebanyak mungkin. Nah, selanjutnya itu campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar semakin dibatasi atau bahkan tidak ada sama sekali. Yang terakhir itu pada para produsen bebas menentukan harga dan target pasar mereka. Nah, selanjutnya itu ada dampak positif dari pasar bebas. Yang pertama itu kegiatan ekonomi dalam pasar itu diatur dan diselaraskan dengan efisien. Yang kedua itu pertumbuhan ekonomi yang teguh akan dapat diwujudkan. Yang ketiga itu pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukainya. Kemudian ada dampak negatif juga. Yang pertama itu kegiatan ekonomi ini tidak stabil dan tidak terjadi kepastian. Yang kedua itu sistem mekanisme pasar bebas akan memunculkan kekuatan monopoli yang dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak kecuali pihak yang melakukan monopoli. Yang ketiga itu dalam menyediakan beberapa jenis barang secara bersamaan, mekanisme pasar bebas tidak dapat melakukan secara efisien. Nah, di sini juga ada contoh pasar bebas. Contoh pasar bebas adalah ketika diberlakukan aturan mengenai pengurangan dan penghapusan tarif keluar masuk antar negara atas beberapa jenis barang. Biasanya perumusan kesepakatan ini berdasarkan suatu perjanjian bilateral, regional, atau multilateral. Misalnya pembentukan ASEAN Free Trade Area yang merupakan zona perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Nah, di sini juga ada bentuk campur tangan pemerintah terhadap pasar bebas. Yang pertama itu mengawasi agar eksternaliti kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi. Yang kedua itu menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat itu dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dengan biaya yang murah. Kemudian yang ketiga itu mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pembelian agar mereka tidak mempunyai kekuasaan monopoli yang merugikan halayak ramai.
Nah, selanjutnya kita ke materi kelima, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Apa sih kebijakan fiskal itu? Nah, jadi kebijakan fiskal itu mencakup keputusan pemerintah terhadap pengeluaran dan penerimaan dalam rangka pengaruh terhadap perekonomian. Nah, di sini juga ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama itu memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, kemudian meningkatkan ketenagakerjaan dan menjaga kestabilan keuangan. Di sini juga ada pengaruh kebijakan fiskal. Pengaruhnya itu dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan inflasi, tingkat pengangguran, dan investasi di suatu negara. Kemudian di sini juga ada jenis kebijakan fiskal, yaitu meliputi keputusan terkait pajak belanja pemerintah dan pinjaman untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan negara. Kemudian ada juga pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah alat pengendalian ekonomi yang dilakukan oleh bank sentral dengan menggunakan instrumen keuangan. Di sini juga ada tujuan kebijakan moneter untuk mempertahankan stabilitas harga, meminimalkan pengangguran, dan mengatur pasokan uang agar sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Ada juga pengaruh kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter yang tepat dapat mempengaruhi tingkat inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Next, di sini juga ada perbandingan kebijakan fiskal dan moneter. Nah, untuk kebijakan fiskal dapat dibandingkan dari keputusan pemerintah. Nah, di sini pemerintah menggunakan alat kebijakan fiskal untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Kemudian juga dampak pada anggaran pemerintah. Jadi kebijakan fiskal itu dapat mempengaruhi defisit atau surplus anggaran pemerintah. Nah, kalau kebijakan moneter kita bisa dilihat dari peran bank sentral. Jadi bank sentral ini menggunakan alat kebijakan moneter untuk mengendalikan pasokan uang dan suku bunga. Kemudian juga dapat dilihat dari stabilitas warga. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilnya tingkat harga di suatu pasar. Selanjutnya yaitu peran penting kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama itu ada inflasi dan deflasi, yang kedua itu pertumbuhan ekonomi, yang ketiga itu pengangguran. Nah, kemudian ada sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Ada stabilitas ekonomi, dampak global, peningkatan investasi, kesejahteraan masyarakat. Kemudian kita lanjut ke materi ke-6 atau terakhir, yaitu perekonomian terbuka. Apa sih perekonomian terbuka itu? Nah, jadi perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perorangan, swasta maupun pemerintahan. Nah, kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan, produk barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Dalam perekonomian terbuka, beberapa produksi dalam negeri diekspor dan dijual di luar negeri, dan di samping itu juga ada barang-barang di negara itu yang diimpor dari negara lain. Nah, kemudian di sini juga ada keuntungan sistem ekonomi terbuka. Yang pertama itu memperluas pasar produk barang dan jasa perusahaan dalam negeri. Yang kedua itu mengurangi tingkat pengangguran masyarakat. Nah, kemudian ada kelemahannya juga. Yang pertama itu terjadinya tingkat persaingan yang tinggi, mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing di luar negeri. Yang ketiga itu cita rasa produk yang dihasilkannya itu berperan untuk diekspor dalam suatu negara. Kemudian di sini juga ada inflasi. Apa sih inflasi itu? Mungkin teman-teman udah pada dengar, inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapatkan perhatian para pemikir ekonomi. Pada asasnya, inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan berlangsung terus-menerus. Inflasi ini menurut keparahannya dalam perekonomian dapat bervariasi. Semakin tinggi inflasi, maka semakin parah dampak yang ditimbulkan pada perekonomian. Di sini juga ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama itu inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, dibagi menjadi 4. Yang pertama itu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, kemudian hiperinflasi atau inflasi sangat berat.
Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya, melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Thank you for watching.